kadang-kadang tidak disadari, maksudnya lucu-lucuan, si gendut, si botak, si ceking, segala macam. Nah itu tentu melukai hati seorang, begitu. Jadi dalam hal ini selalu kami dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI mengkampanyekan untuk stop kekerasan terhadap anak sekarang juga dan untuk selamanya. Begitu. Selamat sore Kak Seto. Selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Seto? Alhamdulillah, baik. Selamat semangat. Semangat selalu. Oke, baik. Kita manggilnya Kak Seto atau Bapak nih? Boleh panggil Kek Seto. Oh, di-approve berarti ya? Kak Seto ya? Kek Seto. Tahun depan udah 70 tahun soalnya, jadi waduh nggak kelihatan. udah kakek-kakek. Jadi kita panggil Kak Seto aja ya? Boleh. Oke, baik. Ini kenapa dipanggil Kak Seto? Kak, kenapa dipanggil Kak Seto, Kak? Oke. Iya, saya kira sejak 50 tahun yang lalu, itu saya bertemu dengan Pak Kasur, seorang tokoh pendidikan zaman itu tahun 70 waktu itu. Nah, kemudian saya diperkenalkan kepada para orang tua murid-murid dari Pak Kasur. Waktu itu saya ditanya, siapa Dik namanya? Saya bilang, nama saya Seto. Lalu dia bilang, para ibu-ibu semua, juga anak-anak, sekarang saya punya teman, sahabat baru, kita panggil Kak Seto. Nah, itu tepat tanggal 4 April tahun 1970. Jadi 50 tahun yang lalu. Jadi akhirnya terus dipanggil demikian juga di TVRI, di TPI dan sebagainya sebagai sahabat anak ya, mengajak bermain anak-anak, ya akhirnya terus melekat sampai sekarang begitu. Oke, jadi semua sekarang anak-anak panggil Kak Seto ya Kak Seto ya berarti ya. Iya. Sampai sekarang. Betul. Oke. Baik Kak Seto. Jadi kami dari Demi Satu Asa. Jadi kita ingin membahas mengenai anak-anak yang kan kalau kekerasan itu kan mungkin orang lebih banyak psikis ya gitu ya Kak ya. Cuman terkadang orang nggak aware gitu loh dengan adanya kekerasan mental atau psikis ya gitu, psikologis gitu. Jadi ini kami lagi ngebahas gitu kan. Jadi awalnya kenapa kok banyak yang psikis mungkin kelihatan ya efeknya langsung, misalkan dipukul langsung sakit lah, kena luka. Tapi gimana kalau yang ini suka bicara keras kan ada ya, kemudian akhirnya ngaruh ke mental illness gitu. Kemarin kita ngobrol-ngobrol lah, akhirnya ngebahas masalah mental illness gitu Kak Seto. Nah itu kami lebih ingin membahas mengenai mental illness. Terus kalau keadaan mental kekerasan mental terhadap anak di Indonesia saat ini tuh gimana Kak? Iya, memang ini sering dilupakan. Seolah kekerasan itu mencubit, menjewer, memukul, menendang dan sebagainya. Kadang itu tadi tidak disadari, misalnya memarahi, membentak, mengata-ngatai anak dan sebagainya, atau menghina, menghujat dan sebagainya, itu bukan kekerasan. Nah, akhirnya itu sering terjadi pada anak-anak, dialami oleh anak-anak baik di dalam pendidikan informal dalam keluarga, artinya oleh ayah dan ibu, bisa juga di dalam sistem pendidikan formal di sekolah, artinya oleh guru misalnya. Jadi beberapa anak, misalnya saya juga menangani trauma dan sebagainya karena terluka hatinya oleh guru, misalnya dihina, hanya gara-gara lupa membuat PR dan sebagainya dengan kata-kata kasar. Nah itu sangat menyakiti hati anak, sehingga sering lupa bahwa pemahaman kekerasan itu yang membuat anak sakit. Nah sakit itu bisa fisik, bisa juga sakit di hati. Sakit akhirnya kemudian tidak percaya diri, kemudian merasa
seolah begitu rendahnya, tidak berguna dan sebagainya. Nah, ini tentu akan berdampak pada jangka panjang untuk perkembangan jiwa anak tersebut. Anak tersebut. Oke. Ya. Banyak ya Kak, berarti maksudnya di Indonesia tuh banyak anak-anak yang sebenarnya mengalami kekerasan mental. Iya, ya, tanpa disadari banyak, dan mungkin maksudnya baik, maksudnya mendidik, maksudnya mengingatkan, maksudnya mengajarkan disiplin dan sebagainya, tetapi itu tadi dengan cara yang salah, sebaik apapun maksudnya, tapi kalau caranya keliru, itu tetap tidak bisa tidak diperbolehkan atau dilarang, ya. Dan makanya sekarang juga sudah ada undang-undang kan, undang-undang perlindungan anak, sehingga kekerasan dalam bentuk apapun juga. Biasanya ada 3 kekerasan itu. Pertama adalah kekerasan fisik, kedua adalah kekerasan psikologis, termasuk dengan kata-kata kasar, membentak, menghina, atau mungkin juga mengacuhkan, ya, tidak peduli, penelantaran dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kekerasan seksual. Nah, itu juga semuanya adalah pelanggaran hukum kalau dilakukan oleh siapapun juga terhadap anak yang definisinya adalah 18 tahun ke bawah, itu adalah anak. Gitu. Jadi yang 18 tahun ke bawah itu berarti anak-anak ya kategorinya ya? Iya, jadi biasanya kelas 3 SMA terus turun, termasuk juga anak yang masih berada dalam kandungan, itu juga anak yang juga dilindungi oleh undang-undang. Oke. Itu biasanya perbedaannya seperti apa ya Kak Seto ya? Kekerasan fisik, verbal, atau kekerasan lainnya gitu di terhadap anak? Iya, artinya kekerasan psikologis itu termasuk juga kekerasan verbal, ya. Artinya yang terluka adalah hatinya. Jadi misalnya tadi itu disebut anak dipanggil, misalnya kadang-kadang tidak disadari maksudnya lucu-lucuan, si gendut, si botak, si ceking, segala macam. Nah, itu tentu melukai hati seorang, begitu. Jadi dalam hal ini selalu kami dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI mengkampanyekan untuk stop kekerasan terhadap anak sekarang juga dan untuk selamanya. Iya. Oke. Kalau perbedaan antara fisik, kekerasan fisik, kemudian mental, dan mungkin dengan verbal itu sama atau tidak ya Kak ya? Perbedaan? Apakah ada? Ya, pemahaman kekerasan mental itu adalah bagian dari juga kekerasan psikologis, ya. Yang artinya yang diarah adalah unsur-unsur non fisiknya, tapi yang terluka adalah hatinya tadi. Jadi seorang anak yang tidak dipedulikan, itu juga kekerasan psikologis, ya. Kemudian yang juga dipedulikan tapi dengan cara yang salah, itu juga kekerasan psikologis. Artinya, ya, yang paling penting adalah membuat anak-anak bahagia dengan memenuhi 4 hak dasar mereka. Yang pertama adalah anak bisa hidup terus. Jadi berarti juga diperdulikan kesehatan fisiknya, kemudian gizinya, hak untuk tumbuh dan berkembang, termasuk juga hak untuk belajar dengan gembira, bermain dengan gembira juga. Kemudian hak perlindungan. Yang keempat adalah hak berpartisipasi, artinya dilibatkan di dalam berbagai hal yang menyangkut kepentingan atau masa depan dari sang anak, atau artinya juga hak didengar suaranya. Iya. Jadi tadi Kak Seto bilang kalau terlalu dikekang juga nggak bagus, terlalu dibiarkan, diacuhkan juga nggak bagus ya Kak ya? Iya, betul. Iya. Jadi bagaimana cara yang tepat untuk orang tua, ya, mungkin kita bicara ke rumah dulu, karena yang paling dekat adalah dari rumah gitu ya Kak ya. Bagaimana orang tua bisa berada di tengah-tengah atau seimbang gitu, jadi nggak terlalu mengekang, juga tidak terlalu membiarkan gitu. Ya, mungkin kita ingat pesan atau sasanti dari Ki Hajar Dewantara, ya, yaitu Ingarso Sung Tulodo, berarti di depan memberikan keteladanan, memberi contoh. Lalu Ing Madya Mangunkarso di tengah, artinya memotivasi bersama-sama dengan anak. Kemudian ada kesempatan anak berjalan sendiri, tapi tutwuri handayani. Jadi di belakang, tapi juga memantau. Kalau ini kira-kira menyimpang dari relnya, ya berarti diluruskan kembali. Tapi setelah itu biarkanlah anak juga
mempunyai kreativitas untuk menentukan jalan hidupnya, tetapi sambil dikawal berdasarkan pemahaman yang sebelumnya sudah diberikan dalam bentuk tadi di depan memberi teladan tadi, begitu. Oke. Iya, harus sama-sama seimbang gitu ya, Kak ya. Iya, ada pendampingan lah dari para orang tua, begitu. Oke, baik. Kalau tadi Kak Seto bilang bahwa sudah ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak, begitu. Nah, sebenarnya peran pemerintah secara langsung, Kak, apakah ada untuk mengakomodir perlindungan anak secara mental ini, Kak? Iya, artinya di dalam pasal salah satu pasal dalam undang-undang itu juga ditekankan siapapun yang melakukan kekerasan terhadap anak itu juga terkena sanksi pidana. Gitu. Jadi pemahaman kekerasan itu tadi beragam tadi, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikologis, sampai kekerasan seksual. Oke. Ya. Sebenarnya ciri-ciri anak yang terkena kekerasan mental itu seperti apa ya, Kak Seto ya? Iya, kalau anak yang sehat secara mental kan ceria, senyum, tertawa, mungkin tingkah lakunya juga spontan, lari ke sana ke sini dengan gembira. Nah, manakala ini berubah, tiba-tiba anak pendiam, murung, melamun, dan dari ekspresinya memancarkan mungkin ketakutan atau mungkin menerawang jauh karena begitu sedih atau terluka. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa dia mendapatkan suatu tindak kekerasan secara mental tadi. Jadi tentu banyak orang tua juga lihat, artinya pernah misalnya ada kasus seorang anak dari sebuah keluarga. Nah, tetangga itu melihat setiap lewat tapi air mukanya tidak jernih seperti biasanya, tapi menunduk, kemudian seperti ketakutan, lihat kiri kanan, bingung, dan sebagainya. Nah, berarti ada sesuatu yang mengganggu perkembangan jiwa yang sehat tadi, sehingga kemudian orang itu peduli, mencoba untuk menolong atau mencoba untuk ya melapor kalau memang itu merupakan korban kekerasan mental yang membuat anak betul-betul terluka di hatinya. Begitu. Jadi kelihatan muka murem gitu ya Kak ya berarti ya. Iya, artinya bisa kelihatan. Artinya kalau digambar tuh biasanya kalau senyum ya begini, kalau tiba-tiba begini terbalik ya berarti ada sesuatu yang keliru. Ada yang salah ini pasti gitu ya. Iya. Oke. Kalau mereka yang melakukan kekerasan terhadap anak, sebenarnya mereka tuh sadar nggak sih kalau mereka tuh sebenarnya melakukan kekerasan terhadap si anak tersebut gitu, atau ya tanpa sadar gitu, jadi nggak paham bahwa sebenarnya mereka melakukan kekerasan gitu. Tadi kakak bilang kan misalkan gendut gitu kan, kurus gitu kan, guyon gitu ya, kalau orang Jawa kan bilang guyon gitu. Itu gimana Kak? Ya, memang ada yang sadar, tapi terus melakukan. Jadi, misalnya sebagai suatu perasaan semacam balas dendam, yaitu. Misalnya begini, misalnya ada kasus antara suami istri yang sedang bermasalah begitu. Nah, kemudian dia mencoba untuk melampiaskan marahnya kepada pasangannya itu karena tahu bahwa anak ini kesayang dari pasangan tersebut ya. Nah, akhirnya dia mencoba untuk membuat anak ini menderita sebagai tindakan untuk membalas dendam atau melukai hati dari pasangannya. Jadi itu sering dilakukan dengan sengaja, dengan maksud lain begitu, tanpa menyadari bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dilindungi dari berbagai tindak kekerasan tadi. Tapi juga ada yang jumlahnya cukup besar juga yang tidak sadar. Jadi maksudnya mendidik tetapi dengan cara kekerasan. Dan ini kadang-kadang terjadi di berbagai daerah yang mungkin kadang-kadang membawa budaya tersebut. Seolah dan mungkin juga bawaan dari masa lalu. Saya dulu kalau nakal saya dipukul, saya dijewer, saya begini kan dibentak. Nah, sekarang otomatis dia akan melakukan prinsip yang sama kepada putra-putrinya sendiri. Begitu. Wah, ini menarik sih sebenarnya ya Kak ya. Jadi secara nggak sadar kan kalau seperti itu pelaku kekerasan mental gitu bisa saja nanti
akan mengalami dampaknya pasti ya. Bisa saja pelaku tersebut dulunya sebagai korban, begitu. Ya, banyak sekali demikian. Artinya pelaku-pelaku kekerasan terhadap anak itu banyak didominasi oleh dulunya korban juga kekerasan. Jadi bahkan juga kekerasan baik itu kekerasan fisik, kekerasan psikologis, bahkan juga ada korban kekerasan seksual yang kemudian juga akhirnya menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Nah ini makanya para aktivis perlindungan anak terus gencar melancarkan suatu gerakan memutus mata rantai kekerasan ini supaya tidak akan berlanjut begitu. Jadi dengan cara demikian kita akan menghentikan semakin banyaknya anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan tadi. Makanya tadi sudah ada undang-undangnya dengan harapan tadi supaya mencegah melakukan suatu tindakan supaya tidak menjadi tren lah begitu, tapi di sisi lain juga mengkampanyekan cara-cara yang tepat bagi para orang tua di dalam mendidik putra-putrinya. Oke. Terus kalau misalkan dari korban sendiri, itu terpengaruh nggak sih Kak Seto ke masa depannya? Maksudnya si anak itu masih bisa sukses atau memang semakin terpuruk masa depannya akibat dari kekerasan mental itu? Ya, kalau kekerasan mentalnya itu sudah begitu dahsyat dan ya ibaratnya lukanya luka parah dan kemudian tidak ada treatment psikologis, tidak ada orang yang mencoba untuk menghibur, untuk mencoba membangkitkan kembali semangatnya dan memberikan suatu penyelesaian secara psikologis untuk bisa membalikkan situasi yang negatif menjadi positif, ya dampaknya memang bisa menjadi sangat parah ya. Anak menjadi tidak percaya diri atau bahkan kemudian melakukan peniruan-peniruan dengan melakukan berbagai tindakan-tindakan menyimpang, tindakan kriminal dan sebagainya. Jadi inilah bahayanya kalau anak itu mendapatkan tindakan kekerasan sewenang-wenang dan kemudian tidak ada upaya untuk memberikan treatment psikologis atau terapi agar jiwa anak bisa optimis kembali, semangat dan kemudian bisa mengukir berbagai kesuksesan di masa depan. Ya, sebenarnya ini berarti dampaknya luar biasa ya Kak Seto ya. Maksudnya kan secara mungkin kalau psikis gitu ya, psikis akan terlihat langsung dan pengobatannya mungkin bisa langsung dilakukan, misal ke dokter begitu ya Pak, begitu ya Kak ya. Tapi kalau secara mental ini agak susah nih, ya. Jadi agak susah ketika karena mungkin nggak ada orang tahu gitu dan mungkin si anak tersebut malu atau untuk berbicara kepada orang itu susah gitu. Nah, apakah ada treatment khusus gitu Kak untuk bisa ya si korban anak tersebut itu bisa berbicara seperti itu untuk mengantisipasi adanya yang berlanjut, dampak berlanjut seperti itu Kak? Iya, artinya kalau kita tahu Pak ada anak-anak korban kekerasan mental seperti itu, mungkin ya bisa dipindahkan ke suatu tempat yang lebih netral, kemudian ditangani secara profesional oleh apakah psikolog atau psikiater untuk ibaratnya seorang luka yang tidak diberi obat ya akhirnya terus menganga dan menimbulkan suatu kecacatan. Sama juga hati ini kalau terluka juga dan tidak ada treatment psikologis sebagai bagian untuk mengobati dalam bentuk terapi tadi, ya akan terus menganga dan menimbulkan kecacatan. Kecacatan itu ya tadi berbagai perilaku menyimpang yang akan sangat berbahaya untuk masa depannya. Iya. Tapi ada yang sukses juga ya Kak ya? Iya, beberapa anak yang mungkin mungkin tadi penderitaan, tapi kemudian ada suatu lingkungan yang kondusif yang kemudian tadi membangkitkan semangat, ya, artinya sebagai kompensasi atau semacam balas dendamnya, tapi positif, ya. Jadi, oke, saya kalau begitu akan berprestasi lebih hebat dari siapapun yang dulu membuat saya menderita seperti ini, misalnya. Itu ada juga yang demikian. Itu tergantung pada lingkungan tadi, lingkungan yang kondusif, lingkungan yang ya positif yang kemudian membuat jiwa ini bisa berbalik secara positif gitu. Jadi tidak akan melanjutkan agresivitasnya dalam bentuk negatif misalnya dengan saya juga bisa seperti itu akan
melukai hati orang-orang yang lebih junior dari saya dan sebagainya, akhirnya bisa kemudian bisa menjadi orang-orang hebat yang justru tindak kekerasan tadi tidak terlalu membuat dia parah dan kemudian seperti terpuruk begitu. Ya. Berarti di sekolah mungkin ya ketika memang teman-temannya bisa support, sangat bisa berarti kayak. Iya, tentu dibutuhkan dari support dari lingkungan, apakah dari keluarga ataukah dari teman-temannya. Ya. Jadi semua ibaratnya kalau seorang jatuh, tapi dibiarkan tidak ada yang menolong ya akan terus di bawah. Tapi seorang jatuh kemudian ada yang membantu menolong, kemudian membuat jatuh ini sebagai bagian dari pelajaran berharga, kemudian dia berjalan dengan lebih hati-hati, mungkin kemudian dia bisa ibaratnya bisa lari lebih cepat karena sebagai kompensasi dari perasaan-perasaan negatifnya tadi dibalik menjadi sesuatu yang positif. Begitu. Pencegahan yang tepatnya seperti apa ya Kak Seto ya? Bagaimana? Untuk pencegahannya yang tepat seperti apa supaya tidak ada kekerasan terhadap anak itu? Iya, tentu ibaratnya melindungi anak perlu orang sekampung. Jadi melindungi anak bukan hanya ayah dan ibu, tetapi juga warga, tetangga kiri kanan. Itu saling peduli. Bahkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga ada pasal yang mengatakan siapapun yang mengetahui ada kekerasan terhadap anak, diam saja, tidak berusaha menolong atau melapor, itu terkena juga sanksi pidana. Jadi berarti apa? Warga, lingkungan dilibatkan untuk melindungi anak. Anak siapapun juga, apakah anak tetangga atau mungkin anak jalanan yang kebetulan lewat dan sebagainya, dan kita bisa membantu atau menolong, itu adalah bagian dari kepedulian kita semua. Jadi pemberdayaan masyarakat dalam konteks tadi, melindungi anak perlu orang sekampung, perlu sekali terus dikembangkan dan dikampanyekan. Oke. Jadi artinya kalau misalkan saya tahu ada anak tetangga saya kena kekerasan, saya nggak ngelapor gitu kayak, berarti saya juga bisa saja kena sanksi pidana ya? Iya, betul. Okay. Itu. Makanya itulah amanat Undang-Undang Perlindungan Anak supaya apa? Supaya kita semua peduli pada perlindungan anak. Kalau kita cuek, kita nggak peduli ya, akhirnya gerakan perlindungan anak juga tidak akan berkembang. Jadi dalam upaya untuk mengembangkan gerakan nasional perlindungan anak, berarti seluruh warga dilibatkan. Oke. Tapi bagaimana kita membahas masih di lingkungan rumah ya Kak ya? Mungkin terkadang ada yang paling utama adalah peran orang tua tersebut. Nah, sekarang juga banyak orang-orang tua muda yang mungkin sudah mempunyai anak ya di usia yang mungkin bisa dianggap masih dini begitu. Akhirnya dari pernikahan tersebut mungkin ya bisa saja terjadi tadi cekcok atau dari lingkungan istri dan juga suami tersebut, akhirnya tanpa sengaja si anaknya itu dengar seperti itu, dan kemudian akhirnya juga tanpa sengaja anak tersebut mungkin nggak langsung ke anaknya gitu. Jadi itu bagaimana Kak ya? Maksudnya kalau anak tadi dengar? Iya, anak dengar ada cekcok seperti itu. Itu bagaimana? Maksudnya apakah si anaknya akhirnya tanpa sadar kan misalkan keluar kata-kata kasar dari orang tuanya. Itu bagaimana? Apakah anaknya bersikap acuh tak acuh juga atau bagaimana Kak? Gitu. Oh, maksudnya apa yang sebaiknya dilakukan oleh apa yang sebaiknya dilakukan oleh si anaknya, begitu? Ya mungkin pada saat mungkin ayah atau ibunya dalam keadaan sudah tenang kembali, pada saat berbicara mungkin bisa disampaikan, misalnya bunda atau mama atau papa atau ayah, aku sedih deh kalau dikata-katain seperti itu, boleh nggak aku nggak usah diberikan kata-kata yang kasar seperti itu. Aku sayang bunda atau sayang mama, tapi tolong deh bunda jangan begitu. Misalnya itu diungkapkan, boleh dan bisa sekali dilakukan begitu. Jadi penyampaian ya Kak ya. Ya, tetap dengan cara yang santun, gitu. Tapi pada saat sudah reda emosinya. Gitu. Kalau di sekolah
kalau di sekolah mungkin sekolah yang umum ya Kak ya. Kalau yang umum kadang juga si anak tersebut mengalami kekerasan yang tanpa sengaja juga dilakukan oleh teman-temannya atau mungkin bisa jadi gurunya seperti itu. Nah itu apakah ada tindakan pencegahan khusus juga Kak kalau misalkan di sekolah? Iya, memang itu juga dilarang ya, karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga dinyatakan bahwa anak-anak wajib dilindungi dari berbagai tindak kekerasan, baik oleh pengelola sekolah, oleh para guru-guru maupun oleh teman-temannya. Jadi bullying misalnya itu juga tidak boleh dibiarkan. Perlu ada upaya untuk mencegah bullying dan berbagai kekerasan. Maka salah satu upayanya adalah membentuk suatu institusi atau badan semacam Satgas Anti Bullying atau Satgas Anti Kekerasan. Nah, Satgas ini bisa terdiri dari guru, kemudian orang tua melalui komite sekolah dan oleh siswa sendiri kalau misalnya sudah tingkat SMA misalnya. Jadi Satgas ini berarti mendapatkan laporan kalau ada tindak kekerasan. Mungkin yang melapor bukan korban, tetapi temannya misalnya atau orang tua. Misalnya seorang anak lapor, tadi kasihan deh, itu tadi dibully oleh kakak senior gitu kepada orang tuanya. Nah, orang tua bisa segera menghubungi Satgas Anti Bullying tadi supaya ada pencegahan. Jadi ibaratnya kata Bang Napi istilahnya, suatu tindak kekerasan atau kejahatan bukan hanya karena niat jahat pelakunya, tapi juga karena adanya kesempatan. Jadi kita jangan membuka kesempatan untuk terjadinya berbagai tindak kekerasan terhadap anak. Oke. Tapi satgas-satgas kayak gitu udah ada ya Kak Seto ya sekarang ini ya? Iya, di beberapa sekolah sudah ada. Jadi memang pengamatan kami dari LPAI, tindakan bullying itu kadang-kadang marak ya karena apa? Terjadinya pembiaran. Begitu. Jadi, di beberapa tempat juga kekerasan termasuk yang tadi berbagai termasuk kekerasan seksual misalnya juga karena tidak adanya kepedulian dari lingkungan atau masyarakat sekitar. Jadi di masyarakat pun misalnya di tingkat RT itu di beberapa kota sudah dibentuk adanya seksi perlindungan anak tingkat rukun tetangga yang sering disingkat Sparta. Nah, Sparta ini berarti kalau RT kan ada ketua RT, ada sekretaris, lalu ada seksi-seksi. Biasanya kan seksi keamanan, seksi kebersihan, seksi acara. Tambah satu seksi lagi, seksi perlindungan anak. Begitu. Oke. Jadi sudah ada ya, Kak, ya, untuk saat ini ya? Ya, sudah, betul. Oke. Nah, bagaimana kalau tadi kan kita bicara untuk sekolah yang reguler ya Kak ya. Tapi bagaimana kalau misalkan di homeschooling? Iya, homeschooling itu kan ada 3 jenis kan. Pertama homeschooling tunggal, kemudian kedua homeschooling majemuk, dan yang ketiga adalah komunitas homeschooling. Homeschooling tunggal adalah seorang yang memang belajar di rumah saja. Nah, dengan belajar dari orang tuanya bisa atau bisa memanggil guru les. Tapi kan belajarnya not just school at home ya, schooling yang home, sekolah yang home. Jadi belajarnya bisa kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja gitu. Jadi bisa saja di rumah, bisa juga sekali-sekali ke bimbel. Bisa juga kalau homeschooling majemuk adalah beberapa keluarga berimpun jadi satu, belajarnya pindah-pindah. Satu ke tempat A, kemudian si B, C, D, dan sebagainya. Nah, para orang tua saling mencoba untuk memosisikan sebagai pengajarnya. Atau bisa juga tadi memanggil satu guru yang datang, atau misalnya seminggu sekali pergi ke bimbel, begitu. Nah, yang ketiga, homeschooling komunitas adalah ada, sekolahnya ada. Dia pergi ke sekolah, tapi tidak tiap hari. Misalnya homeschooling kami ada seminggu hanya 3 kali, Senin, Rabu, Jumat. Lalu per hari hanya 3 jam, jam 9 sampai jam 12. Begitu. Ada yang jam 10 sampai 4 sore. Nah, ini belajar terserah, mau di rumah, mau di berbagai tempat. Nah, ini sebagai pengganti kalau misalnya anak bermasalah dengan sekolah formal. Gitu. Oke.
Tapi dengan cara homeschooling tersebut, anak lebih terbuka, atau mungkin anak-anak mungkin yang sebelumnya menjadi korban kekerasan mental, apakah menjadi sebuah ekosistem yang tempat yang mungkin dia bisa berubah lebih baik gitu Kak, dengan homeschooling tersebut. Iya, betul. Karena ini adalah pilihan anak ya. Dan tadi fungsinya adalah pengganti atau pelengkap dari sekolah formal. Jadi ini juga diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan itu ada 3 jalur, bisa formal, pergi ke sekolah, bisa non formal. Non formal adalah tadi seperti homeschooling komunitas tadi, dan kemudian bisa informal. Informal adalah dalam keluarga. Begitu. Nah, hasilnya pada saat mereka sudah lulus ujian, ada waktu itu ujian nasional pendidikan kesetaraan, yaitu ujian paket ya. Paket A untuk SD, paket B untuk SMP, paket A untuk SMA. Paket A untuk SD, paket B untuk SMP, paket C untuk SMA. Itu setelah lulus pun juga bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi, ke perguruan tinggi. Jadi tidak ada masalah, karena semua legal di Indonesia diatur sebagai bagian dari pemenuhan hak anak untuk belajar yang mungkin sedang bermasalah dengan sekolah formal. Misalnya sedang ada bencana, misalnya, sehingga tidak bisa ke sekolah. Seperti saat ini, pada saat pandemi yang cukup lama, itu beberapa kemudian pindah ke jalur homeschooling. Sehingga anak tetap bisa mengejar kurikulum yang ada. Tapi nanti suatu saat sudah new normal, sudah mulai boleh sekolah untuk daerah yang zona hijau misalnya, ya sudah dilanjutkan lagi. Tapi mungkin belum penuh karena mungkin kelasnya terbatas kan, sekarang harus jaga jarak misalnya. Nah, jaga jarak ini berarti mungkin harus separuh dari kelas itu yang diisi, karena harus jaga jarak. Jadi mungkin ada yang kelompok Senin dan Rabu misalnya, yang satunya Selasa dan Kamis misalnya itu. Mungkin yang berikutnya kalau masih ada mungkin Jumat dan Sabtu dan sebagainya. Jadi upaya untuk bisa melanjutkan kegiatan pendidikan tetapi dengan jalur yang tidak harus formal sebagaimana biasanya begitu. Oke. Secara efektivitas antara sekolah umum sama homeschooling itu bagaimana ya Kak Seto? Menurut Kak Seto? Iya, tidak ada masalah karena beberapa alumni dari homeschooling yang diterima di kedokteran, ada yang di UI, ada yang di Gajah Mada, ada yang di USU Sumatera Utara, di Unhas di Makassar, ada yang diterima ITB, IPB untuk yang eksakta, yang diterima di psikologi, antropologi, sastra, hukum, ekonomi dan sebagainya juga banyak di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta. Bahkan di luar negeri juga banyak diterima juga, bahkan ada satu diterima di Harvard yang kami tahu juga. Jadi intinya memang itu legal, kemudian materi kurikulumnya adalah sama, standar kompetensi lulusannya juga sama dengan sekolah formal. Kak Seto, mungkin tadi mungkin homeschooling menjadi solusi ya untuk ibu-ibu atau orang tua bisa menjadi pilihan untuk sekolah si putra-putrinya, seperti itu ya Kak ya. Nah, kemudian Kak Seto, kalau untuk apakah solusi atau penyuluhan parenting terhadap ibu dan bapak ya, atau ibu dan ayah dari putra-putrinya itu diperlukan, Kak Seto, karena tanpa sadar tadi secara nggak langsung mereka melakukan tindakan seperti itu, tindakan kekerasan. Sekali lagi, bagaimana pertanyaannya? Ya. Apakah, oke, baik. Ya. Apakah penyuluhan terhadap pentingnya kekerasan mental kepada ibu dan bapak, ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya putra-putri ya, maksud saya, itu penting untuk dilakukan? Atau contohnya parenting, seperti itu, Kak? Iya, sangat penting. Makanya cukup banyak ada kelas-kelas parenting ya, parenting skills, keterampilan menjadi orang tua, bagaimana juga mengasuh atau mendidik putra-putrinya dengan cara yang benar, tidak lagi menggunakan cara kekerasan, itu banyak sekali terjadi.
kami pun juga banyak memberikan seminar-seminar mengenai parenting ini di berbagai kota, di berbagai instansi. Itu semua untuk kampanye mendidik anak dengan cara yang benar. Karena apapun juga maksudnya baik, tetapi cara mendidiknya keliru, maka dampaknya juga akan sangat panjang yang akan dialami oleh anak-anak yang mendapatkan tindak kekerasan. Oke. Kalau untuk homeschoolingnya Kak Seto sendiri, ada di mana ya Kak Seto lokasinya? Dan siapa saja join? Di Bintaro di sektor 9, itu adalah pusatnya. Bintaro. Kemudian ada juga sektor 9. Kemudian ada juga di Bekasi, ada juga di luar kota, itu ada di Surabaya, ada di Solo, dan ada satu lagi di Pekanbaru. Oke. Total ada berapa, Kak? Apanya? Total jumlahnya ada. Homeschooling tadi, yaitu dari Surabaya, Solo, Jakarta, Bekasi, dan jadi ada 5. Oh, ada 5, oke, lumayan. Berarti siapa aja bisa join ya Kak Seto ya? Bagaimana? Siapa saja bisa join ke homeschoolingnya Kak Seto ya? Iya, bisa saja. Kami juga baru saja membuka kelas untuk anak-anak yang karena situasi pandemi terkendala biaya kemarin, juga kami terima dengan cara gratis. Artinya layanan untuk anak-anak yang bermasalah secara ekonomi, tetapi ingin melanjutkan pendidikannya, bisa juga melalui jalur homeschooling khusus dengan nama MKB, Mobil Kelas Berjalan. Oke, itu bagus sekali sih. Iya, bagus sekali itu, karena yang memang butuh begitu ya Kak ya, mereka adik-adik pasti butuh sekali gitu untuk pembelajaran tersebut gitu Kak. Iya. Sudah berjalan ya Kak sekarang ya Kak ya? Iya, yang itu sudah berjalan. MKB itu sudah cukup lama, beberapa alumninya juga sudah ada yang lulus SD, lulus SMP maupun lulus SMA. Iya. Jadi waktu itu memang waktu masih dengan kelas berjalan tadi, kami menghampiri beberapa titik. Jadi ada anak-anak marginal ya, anak-anak yang berada di jalanan, mungkin putra-putri pedagang pasar yang mungkin secara ekonomi kurang mampu, atau mungkin ada putra-putri dari asisten rumah tangga dan sebagainya. Jadi intinya prinsipnya mencoba untuk tetap memenuhi hak belajar, hak pendidikan pada anak-anak yang mungkin terkendala masalah ekonomi. Iya, itu bagus sekali. Iya, wah itu menarik sekali Kak Seto pembahasan kita sore ini ya tentang pentingnya ya bahwa kesadaran orang tua pada khususnya, kemudian bahkan kita semua ya masyarakat. Nanti mungkin kita main-main ke homeschoolingnya Kak Seto yang di sektor 9 ya. Iya, monggo. Ketemu adik-adik. Iya. Oke, Kak Seto, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga buat kita Kak Seto. Iya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.